Polres Metro Jakarta Pusat Rabu meringkus dan menahan pelaku eksibisionis berinisial WYS 27 tahun. Ia melakukan aksi tak senonoh kepada seorang wanita di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, pelaku terancam undang-undang pornografi dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun lebih. Eksibisionis adalah yang karena fantasinya yang mempertontonkan hal tersebut. Jadi kalau motivasi sementara kami dari Polsek maupun Polres. Sebelumnya, pelaku teror sperma yang tengah viral di media sosial berhasil diamankan kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pria tersebut diketahui sudah 20 kali beraksi akibat memiliki kebiasaan menonton film porno. Dari rekaman kamera pengawas yang tengah viral di media sosial, terlihat saat seorang pria tengah melakukan aksi masturbasi di depan rumah warga yang sebelumnya diikuti di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pelaku berhasil diamankan di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan. Pelaku diketahui berinisial MAZ, 20 tahun yang masih berstatus mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansyah mengungkapkan aksi pelaku disebabkan memiliki kebiasaan menonton film porno sejak kecil. Selain itu, dirinya juga menjelaskan modus pelaku adalah dengan mengikuti korbannya hingga ke rumah. Saat di depan rumah korban, pelaku langsung melakukan aksi masturbasi kemudian melarikan diri. Terhadap pelaku akan dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Adapun pelaku juga akan menjalani serangkaian tes kejiwaan. Polres Metro Jakarta Pusat telah menahan pelaku eksibisionis. Tersangka mengatakan aksi eksibisionis ini dilakukan guna memenuhi hasrat seksualnya. Lalu apa yang membuat seseorang bisa mengidap penyakit ini? Kita akan berbincang dan tanyakan langsung kepada psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Cassandra, mengapa seseorang ini bisa mengidap atau kemudian menjadi eksibisionis? Apa yang salah Mbak dari dirinya atau mungkin lingkungannya? Iya, memang dalam kasus adanya gangguan eksibisionis ini, itu diduga memang ada kaitan dengan masa lalu ya. Yang jelas ada masalah genetik, ada masalah pola asuh, ada masalah pengalaman-pengalaman. Tapi yang paling banyak ternyata memang ada perilaku yang terkait dengan konsumsi stimulasi seksual yang cukup sering, antara lain mungkin dari gadget atau dari konten-konten pornografi yang semua itu mengisi perilaku seseorang, lalu kemudian juga ditandai dengan ketidakmampuan mengendalikan dorongan sehingga akhirnya melakukan eksibisionis ini terhadap orang lain. Tetapi ada bedanya antara mereka yang hanya melakukan eksibisionis atau sampai dalam kasus ini kan tadi ada masturbasi ya, berarti ini lebih daripada eksibisionisme. Oke, apakah bisa dikenali Mbak tanda-tanda awal ketika seseorang kemudian bisa dikatakan sebagai eksibisionis? Kelihatannya akan sulit sih, tapi karena tidak terlihat ya. Tapi yang jelas ada beberapa indikasi tadi, misalnya tidak mampu mengendalikan dorongan. Kemudian biasanya ada indikasi itu keterampilan sosial yang terbatas, atau juga mungkin ada riwayat konsumsi konten-konten pornografi, atau juga ada juga yang terkait dengan masalah pendidikan terbatas, atau juga mungkin karena masalah tidak punya kegiatan, itu juga ada beberapa. Tetapi kalau dilihat dari secara fisik atau mungkin secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Ya, terutama adalah ketika orang-orang ini memang yang paling sering kan adalah mengkonsumsi konten-konten pornografi ini tidak terkendali. Dan mereka biasanya melakukannya di rumah atau mungkin menyimpan atau sering melakukannya tanpa adanya kendali waktu dan tenaga ya, atau bahkan mereka
sering sekali menyimpan foto-foto atau video-video tersebut. Oke, jadi faktor konsumsi atas konten tersebut Ya. bisa jadi satu faktor yang utama yang menyebabkan seorang mengalami eksibisionis begitu, Mbak? Iya, itu yang paling banyak selain tadi faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya ya, mulai Oke. dari ada faktor genetik, mungkin libidonya tinggi, Baik. atau mungkin pola asuh dan lain sebagainya. Oke, Mbak Cassandra, apakah benar Mbak prevalensi eksibisionis ini diperkirakan terjadi pada 2 hingga 4% populasi pria? Kita harus bicara juga antara populasi dunia atau populasi Indonesia ya. Oke. Karena kalau bicara tadi mungkin populasi dunia, tapi kalau populasi di Indonesia mungkin belum sampai sebesar itu, tapi kelihatannya sudah mulai ada peningkatan. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan itu, Mbak Cassandra? Iya, tadi terutama karena konsumsi pornografi tadi meningkat, lalu kemudian ada penurunan kapasitas keterampilan sosial emosional yang akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk memahami adanya batasan-batasan sosial, norma agama dan lain sebagainya. Kemudian ketidakmampuan mengendalikan perilaku. Ini kan berarti ada masalah kendali terhadap dorongan-dorongan impuls yang mungkin juga terbatas dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang pada saat ini di Indonesia memang akhirnya menjadi faktor-faktor yang memicu atau meningkatkan resiko munculnya banyak eksibisionis ini. Kalau boleh kita bandingkan kira-kira mungkin 30 tahun yang barangkali belum ada kasus-kasus seperti ini kan. Tapi di dalam rentang waktu 10 tahun terakhir saja sudah ada beberapa kasus yang terkait dengan eksibisionis ini. Tapi kita juga harus bedakan antara yang kasus eksibisionis murni jadi hanya menunjukkan saja atau ada yang sampai melibatkan perilaku nyata untuk melakukan masturbasi di depan korbannya. Nah, ini tentu saja sudah bukan eksibisionis, tetapi sudah ada gangguan yang lain. Oke, tapi Mbak, gangguan ini atau mungkin kita bisa bilang kelainan eksibisionis dan juga tingkatan lain yang lebih tinggi kalau tadi Mbak Cassandra bilang, ini bisa diobatikah? Pengobatannya seperti apa, Mbak? Ya tentu saja harus ada proses upaya untuk pengobatan dan terapi terhadap kondisi ini ya. Tapi yang jelas tentu melibatkan adanya tadi hal-hal yang diharapkan untuk bisa menurunkan dorongan-dorongan ya tentu terkait dengan masalah biologisnya. Jadi mungkin ada upaya untuk menurunkan dorongan biologis, lalu kemudian juga mengurangi pikiran-pikiran obsesifnya terhadap perilaku atau tindakan atau pengkonsumsian konten-konten pornografi. Lalu kemudian juga harus ada terapi-terapi yang terkait dengan ini, bisa jadi terapi perilaku, terapi berpikir, atau juga mungkin bisa melibatkan terapi psikoreligius misalnya. Nah, tetapi yang jelas tentu saja harus ada penghentian atau pemutusan terhadap konsumsi konten-konten ini. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus berkaca kepada adanya penegakan hukum yang terkait dengan kekerasan seksual. Karena ini termasuk dengan klasifikasi kekerasan seksual yang harus kita putuskan. Nah, kita juga ketahui bahwa ada fenomena di mana pelaku kekerasan seksual itu cenderung mudah kambuh. Ya, di penelitian ini banyak menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu cenderung mudah kambuh yang tidak bisa hanya dengan melakukan treatment baik tadi dari sisi biopsikologis dan sosial, tetapi juga harus berbentuk penahanan atau ditahan supaya yang bersangkutan tidak melakukan yang lagi. Nah, di Indonesia ini kan juga ada undang-undang kekerasan seksual yang melibatkan hukuman kebiri ya. Nah, ini juga tentu harus diperhatikan apakah di dalam kasus ini perlu juga dilakukan hal yang sama karena kemungkinan orang yang mau melakukan ini lagi atau sudah pernah melakukan hal ini lagi cenderung akan melakukannya lagi apabila tidak mendapatkan tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan resikonya atau menghilangkan kecenderungan untuk melakukannya lagi. Oke, artinya begini Mbak, gangguan atau kita bilang kelainan ini yang tadi bisa mengarah juga pada kekerasan seksual, bisa dibawa artinya ke ranah hukum? Oh bisa, harus bisa.
Ya, buktinya yang jelas dalam kasus ini kan tentu saja pihak kepolisian sudah bisa menentukan kira-kira pasal apa yang dilanggar begitu ya. Nah, tentu saja ada sanksi pidananya terhadap tindakan tersebut karena sudah pasti membuat korban atau orang yang menerima tindakan tersebut sudah jelas merasa terhina, dipermalukan, tidak nyaman dan lain sebagainya. Tentu sudah bisa ada sanksi pidananya. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog, sudah berbagi informasi dan penjelasan bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih Mbak, selamat siang.